more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, you're more than
Bolehkah kita mengangkat dua tangan tinggi di atas kepala saudara? Di rumah saat ke depan saudara kita berkata-kata dengan Tuhan. Di rumah Bapa kita di rumah Bapa Karaya da bahada ora Bapa, Engkau sungguh baik, sungguh teramat baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia. Engkau yang memegang Tuhan seluruh kehidupan di muka bumi ini, yang berkuasa, yang memerintah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, hati kami mengucap syukur oleh karena berkat kami terima sampai dengan hari ini. Kekuatan yang baru, urapan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami ketika berada di padang gurun. Engkau juga yang menuntun langkah kami ketika kami berada di hutan belantara. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini kami membawa segala pergumulan kami bentangkan semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Segala persoalan kehidupan kami, persoalan orang tua kami, kesehatan kami, anak-anak kami, perekonomian kami, hutang-hutang kami, sakit penyakit kami yakin Tuhan, Engkau akan menjawab seru doa kami dengan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin Engkau pasti menolong kami, karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak akan memberikan batu ketika kami minta roti, Bapa yang tidak akan memberikan ular ketika kami minta ikan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan membiarkan kami berjuang sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan pulang tidak sama dengan kami datang, karena kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melepaskan berkat buat para pemimpin rohani kami. Perlindungan sempurna bagi Pastor Insinyur Niko Nyoto Rahadi bersama Ibu Hermi. Diberkati dengan kesehatan, kekuatan dan umur yang panjang. Senantiasa dalam perlindungan Tuhan dimanapun Pastor Niko berada. Makin dipakai lebih dalam lagi Tuhan. Mendapat visi yang lebih tajam untuk membangun gereja, dapat boyongan jiwa-jiwa, sehingga kami boleh berkata, harvest now terjadi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau melepaskan berkat buat Gembala Growth Center Manado, Pastor Andi Cokro dan Pastor Liat. Bapak, kami tahu hamba-Mu ini Tuhan senantiasa menjadi kesukaan. Berkatilah Tuhan, berikan kekuatan kesehatan makin dalam dan dekat dengan Tuhan. Setiap yang dilakukan dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sudah dinubuatkan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dibekali Pastor Andi dengan hikmat marifat dari surga, sehingga tetap suci hatinya, tetap murni hatinya, dan tangannya tetap bersih, untuk kemudian kami jadikan panutan orang tua rohani yang baik bagi kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa.
Saat ini kami akan melepaskan berkat buat Pastor Julius Tuhan, yang sebentar akan berbicara di depan sini Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi bibir dan mulut hamba-Mu Tuhan, agar ketika dia berbicara, itu adalah kata-kata dan isi hati-Mu. Pakai mulutnya Tuhan, ketika dia berbicara firman Tuhan adalah firman yang menguatkan kami. Terima kasih Bapa, diberkati bersama Pastor Esther, keluarganya diberkati, anak-anaknya diberkati, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa buat kota kami Manado. Kami katakan Shalom kota Manado. Diberkatilah Manado, diberkatilah tanahnya, airnya, udaranya. Kota Manado akan tercurah roh Tuhan, dan kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Manado akan bangkit dan menjadi terang, dan terang itu sampai kepada bangsa-bangsa. Haleluya. Dari Manado Tuhan kami berkata Shalom Indonesia. Diberkatilah bangsaku Indonesia, damailah Indonesia. Lawatan Allah terjadi atas bangsa di negara Indonesia, dan kami berseru bersama. Diberkatilah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Lawatan Allah terjadi di atas 17.000 pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Pemerintahnya diberkati, presiden, wakil presiden, bahkan gubernur dan wali kota dan bupati, bahkan sampai kepada kepala lingkungan dan ketua RT, semuanya dibekali dengan kepemimpinan, roh kepemimpinan yang takut akan Tuhan, yang memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga tercipta kehidupan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah hari berkat, inilah hari sukacita, dan ini adalah damai sejahtera. Kami akan jalani sisa hari ini bersama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari sekali lagi angkat dua tangan kita sama-sama saudara. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan. Persiapkan persembahan saudara, berikan yang terbaik, dan saudara bisa berikan secara langsung ataupun melalui bank transfer dan ke rekening yang tertera di layar. Di dalam Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas kasih setiamu. Tuhan, Kau selalu ada dalam setiap musim kami, Tuhan Yesus, dan selalu berkat mengalir atas kami, Bapa. Dan saatnya kami akan berikan persembahan, Tuhan. Kuduskan persembahan kami sehingga menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Dan kami percaya kami semua sudah diberkati dan selalu dalam penyertaan-Mu, Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, mari kita dengarkan info ibadah sepekan. Untuk KUL, sepanjang minggu berjalan, dan untuk info ibadahnya dapat menghubungi KUL masing-masing. Untuk HOPE atau rumah doa, minggu ini hari Sabtu tanggal 17 Agustus, berhubung ini 17 Agustus adalah hari kemerdekaan, maka rumah doa minggu ini diliburkan. Jadi Bapak Ibu yang di dinas atau pelajar silahkan berupacara. Ibu-ibu rumah tangga juga boleh di dapur masing-masing, silahkan mengeringkan cipta, tapi jangan lupa jangan sampai angus itu makanan. Untuk ibadah Sunday service minggu depan tanggal 18 Agustus itu diadakan 3 kali, jam 9 pagi di Minut dan jam 10.30 serta jam 5 sore di tempat ini. Dan setiap ibadah Sunday service diikuti dengan ibadah Grow Children. Untuk Grow Profesional mengadakan pelayanan untuk Go Office Ministry. Jadi Bapak Ibu yang ingin dilayani di tempat kerja saudara dapat menghubungi infodesk yang ada di depan ataupun PIC Bapak Bilsano. Grow Generation. Nah, ini ada info ini. Grow Generation ada KUL Grow Generation. Dengerin baik-baik ini. KUL Grow Generation diadakan hari Rabu jam 7 malam di Holland Village. Jadi bagi teen and youth ya nanti bisa saling info, dapat hubungi di Grow Generation ataupun dapat ikuti info-infonya lewat akun Instagram Grow Generation. Ya, ingat-ingat hari Rabu jam 7 malam. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah terlibat di dalam KUL yang ingin atau rindu untuk melayani terutama di bidang Excom ya, untuk multimedia ataupun kameramen dapat menghubungi gembala KUL masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu juga yang mempunyai pengalaman bersama Tuhan ataupun juga punya pokok doa yang ingin didoakan dapat mengisi form request prayer and grateful for dengan cara scan QR code yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkomitmen menjadi jemaat tetap di Grow Center Manado dapat mengisi form KKJ atau kartu keluarga jemaat yang tentunya berada di infodesk di depan. Demikian infonya. Untuk info lebih lanjut mengenai Grow Center Manado dapat ikuti akun Instagram atau Facebook Grow Center Manado. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan masuk ke budaya kita yaitu family time. Mari kita semua ajak bangkit berdiri. Nah, pertanyaan ini bisa untuk kali ini saya lihat dulu, kelihatannya kita semua ini saudara-saudara wajah rohaniwan semua kan, suka mendengarkan khotbah ya. Waktu mendengarkan khotbah itu kan ada pengkhotbah yang serius ya dengan data-data, ada juga pengkhotbah yang humoris yang membuat kita tertawa. Nah, bisa tanyakan saudara lebih suka pengkhotbah yang serius atau pengkhotbah yang humoris? Oke, 1 menit dalam family time.
Tepuk tangan yang meriah, saudara. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama akan goyah kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sama Tuhan saja yuk. Hanya Kau tempat jawaban. Hanya Kau berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tersedia selamanya. Sekali lagi, cuma Tuhan saja. Dan hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Ya Abah, sebentar kami memakan, minum sebuah sakramen yang kudus Tuhan, tentang tubuh dan darah. Berkati Tuhan. Kalau kami masih ada salah, kami masih ada hati yang mengganjal Tuhan, izinkan kami berdamai Tuhan. Saudara berdamai dengan apa yang Kau sedang lakukan atau sedang Kau gumuli. Makasih. Kami akan terima dengan sukacita Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Makasih. Dan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih Wow. tersedia bagiku. Selamanya
hanya Kau ku cinta, dan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku amin. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih Yang sudah, mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. setia bagiku. Selamanya ku cinta. Sekali lagi yuk. Dan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Dan hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu, amin, setia bagiku. Selamanya ku cinta. Mari kita angkat roti, tangan kanan kita tinggi-tinggi, saudara. Di roti yang tertulis di saya, saudara, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ibrani 7 ayat 24. Setiap saudara memegang roti yang ada tulisannya, saya tahu ini bukan sesuatu yang kebetulan. Tuhan mau lakukan sesuatu buat saudara di hari-hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disuruh mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita buka cawan di atas kepala kita, saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang diperkirakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yuk terus dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lagi. Ku percaya Tuhan
Kami terima lagu tadi Tuhan, lagu kemenangan, lagu di mana Tuhan menepati janjinya di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk saudara. Di minggu yang luar biasa ini saya tahu gereja ini punya culture untuk giving the best for God. Persepuluhan yang jadi miliknya Tuhan dikembalikan ke rumahnya. Saya akan berdoa buat saudara yang akan memberi yang terbaik. Saudara taruh tangan amplop yang kau sudah siapkan dan kau memberi. Even kau gak bisa memberi saudara, jangan tertuduh. Karena memberi itu bukan berarti hanya selalu tentang uang. Kadang hidupmu, kadang tenagamu. Tapi saya percaya setiap yang sudah bisa memberi pasti akan diberkati berlipat kali ganda. Kita berdoa, Tuhan berkati persepuluhan yang kami berikan hari. Berkati Tuhan. Kami mengembalikannya ke tangan Tuhan. Kami mengembalikan dalam nama Yesus. Ku percaya Kau Tuhan. Kalau saudara memberi silakan maju ke depan, ada kotak di depan. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang Tak pernah lelah menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Saya ditemani grosiper saudara dari pagi tadi. Dan saya bilang, ibadah satu keren. Tapi ibadah ini, saya cuma mau bilang, wow, kalian diurapi Tuhan. Kamu diurapi Tuhan, kamu diurapi Tuhan. Semua yang di sini diurapi Tuhan. Yang di Eskom diurapi Tuhan. Soundman diurapi Tuhan. Yang diurapi Tuhan, katakan yes. 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 Silakan duduk. Saya tahu sudah luar biasa banget. Saya ditemani Kak Erik ya Kak? Kak Erik ya? Iya. Saya ditemani sama Kak Erik, ada Tabita. Saya nggak pernah lupa drummer the bestnya Jakarta ada di sini. Tapi jadi drummer the bestnya Manado. Kak Erik juga nggak pernah akan bisa saya lupakan. Setiap kali dia main keyboard, katanya, karena saya baru kenal Kak Erik 3 tahun yang lalu juga cuma sebentar ya Kak. Dia tuh kerjaannya padat karena cuma 2 jam, 3 jam tidur harus kesini. Satu pengorbanan yang kayaknya mengalahkan pendeta bro. So good banget. Siapa yang diberkati dengan ibadah hari ini saudara? Boleh angkat tangan saudara? Wow. Saya mau bilang hari ini Jakarta juga lagi ulang tahun yang ke-13. Pastor Randi, Pastor Lia, selamat berulang tahun. Selamat untuk ulang tahun Growth Center Jakarta, rumah besar. Kita kasih tepuk tangannya saudara buat Growth Center Jakarta. Ulang tahun 13 hari ini, dan hari ini juga nanti Pastor Randi akan mengumumkan ada yang berubah dari Growth Center. Ada nama dan ada logo yang berubah. Saya percaya sesuatu yang baik akan terjadi. Nah hari ini, sore ini saya bawa beda dengan yang tadi pagi. Pagi tadi saya bawa lebih banyak ke family dan kesaksian saya pribadi tentang apa yang Tuhan kerjakan, why-nya. Why saya melayani Tuhan, why kita semua melayani Tuhan. Kadang-kadang kita gara-gara melayani Tuhan, gara-gara kita kurang dalam sama Tuhan, gara-gara kita nggak ngerti kekristenan karena kita cuma ngerti tentang agama dan kita ngerti cuma pelayanan yang bikin kita ngerti kalau aku Kristen nih. Jadinya banyak hal yang bikin akar kita nggak dalam. Saya tidak akan bahas. Dari waktu pas kita nyanyi, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Kayaknya keren kalimatnya, kayaknya lagunya keren. Waktu saya nyanyi tadi, saya udah gemoy begini saudara. Tiba-tiba kok spirit saya pengen banget loncat. Saya belum tua sih, belum masih 40-an.
Tapi jiwa saya, jiwa muda banget saudara. Selama hampir 20 tahun saya memimpin jadi youth pastor. Tapi sekarang saya dipercaya Pastor Andi, Pastor Lia untuk jadi gembala lokal daripada Growth Center Bekasi bersama istri saya tercinta. Dan istri saya baru pertama kali ke tempat ini. Nama istri saya Esther Kemalasari, nama saya Pastor Julius. Boleh nggak istri saya boleh berdiri? Wow, ibadah kedua belum ada yang lihat kamu loh. Kamu juga belum lihat mereka loh. Dan waktu saya mulai, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Nah pertanyaannya adalah, hari ini saya mau share sesuatu yang alami banget. Namanya no hesitate. No hesitate. Nah, saya mau kasih tahu kenapa kalimatnya no hesitate. Karena mukjizat itu ada atau enggak saudara? Siapa yang percaya mukjizat ada, angkat tangan. Siapa yang pernah ngalamin ya, angkat tangan. Wih banyak loh. Tapi waktu sebelum mukjizat terjadi puyeng enggak saudara? Pusing enggak? Wah, Pastor, deadline kartu kredit hari ini. Saudara bilang mukjizat, mukjizat, mukjizat. Uangnya nggak turun-turun dari langit. Saya juga pengen uang turun dari langit saudara. Tapi hesitate, dasar kalimat saya hesitate itu dimulai dengan satu kata dalam bahasa Indonesia, artinya ragu, bimbang, gundah. Gundah, bimbang, ragu. Ragu, gundah, bimbang. Sampai di sini yang belum menikah boleh angkat tangan. Yang belum menikah, ya saya tanya yang ini aja dah, yang biar nggak menyinggung. Kenapa sih susah banget dapat pria yang jadi suamimu? Kan ada yang nembak kamu, bahasa Indonesianya. Ada yang menyatakan cinta sama kamu. Oh cantik, kenapa? Apa galau terus? Apa belum nemu yang cocok? Belum nemu. Why? Karena ketika kita punya satu hal keputusan yang penting, itu kadang-kadang kita menimbang sampai pada akhirnya kita nggak tahu lagi kita ragu atau bimbang. Masalahnya Alkitab mencatat. Katakan sama-sama mencatat. Katakan sama-sama Alkitab mencatat. Mazmur 94 dan 19. Ayo kita sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Apabila Nanti kalau lagi banyak pikiran, Tuhan tuh kasih penghiburan. Sampai ditulis di Alkitab. Kalau saudara nggak mau ngalami banyak masalah, percayalah, satu jalan keluarnya. Tanah berbentuk setengah lingkaran dengan ada tanda salib di depannya. Itu nggak ada pikiran lagi, karena engkau nggak bergerak sama sekali. Tapi waktu saudara lagi banyak pikiran, tau nggak? Sampai Tuhan bilang ini, penghiburanku menyenangkan jiwaku. Berarti kalau lagi pusing, saudara bisa berpikir dengan normal nggak? Kalau saudara lagi galau, ku percaya kau Tuhan. Bangku saudara, sebelah saudara nyanyi lagu itu, mukanya ceria. Menjadikanku lebih dari pemenang. Coba kalau lagi ada masalah, lagi ragu, lagi bimbang, ku percaya kau Tuhan. Lagunya tuh bisa jadi happy, bisa jadi nggak happy. Why? Karena banyak dari kita mengandalkan satu hal yang penting yang Tuhan hargai, yang Tuhan ciptakan. Namanya hati, namanya perasaan. Makanya yang tadi saya tanya berkata ketika tanya tentang jodoh susah buat dia. Kenapa? Karena butuh ketemu chemistry. Waktu saya ketemu istri saya, kalau saudara nanya, ketemu di mana? Saya ketemu di gereja, saudara. Rohani kan? Saya ketemu di gereja, kenapa? Karena saya orang Jawa dan saya pengen merubah supaya jadi lebih baik keturunan saya pengen dapat orang Chinese, saudara. Saya ini hitam manis dulu, sekarang katanya agak gelap. Sekarang hitam manis, dan saya pengen banget cari yang luar biasa. Tapi ternyata ketika mencari pasangan hidup itu bisa bikin pusing, saudara. Kenapa? Karena yang suka sama seorang wanita yang cantik banyak gak saudara? Banyak. Begitu juga dengan kerjaan. Ketika kau lagi mau dipromosikan Tuhan, kelihatannya keren banget. Tapi yang pengen posisi tersebut biasanya
Sedikit atau banyak orang, saudara? Dan waktu ngalami masa-masa struggle itu, kadang kita, walaupun nyanyi kita bilang ini, kita punya iman. Iman kita tuh sesuatu yang gak kelihatan dan akan bisa memindahkan gunung. Tapi, tahu nggak? Ada satu ayat lagi yang saya harus sampaikan kepada saudara. Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang, mengapa engkau bimbang? Mengapa saudara bimbang?" Biasanya gini, waktu saya agak emosi sama istri saya. Kalau saya mau nanya gini, mungkin suami-suami atau pria-pria punya pacar pasti akan mengalami sama seperti saya. "Sayang, mau makan malam apa malam ini?" Saya paling pusing kalau dijawab apa? "Terserah." Lah, gak ada menu terserah. Ayolah, mau makan apa? Kamu mau makan apa? Kok dibalik ya? Kan tadi saya tanya kamu. Terserah. Waktu saya mulai berkata, saya paling suka kalau di Bekasi namanya jangan ditiru, agak kolesterol. Sop kaki. Dia bilang gini, "Kok sop kaki lagi?" Nah, tadi katanya terserah. Yang suka, yang pernah ngalami katakan, banyak kan. Dan itu bikin pusing pria, saudara. Tapi begitu juga dengan wanita. Kadang-kadang wanita kalau lagi khotbah kayak gini, tiba-tiba dia bilang gini, kan pria ngomong kayak gitu, cuman dia bilang gini, "Ih, nggak peka." Nah, kita kan bilang, "Hah? Kan udah nanya. Kita kan bukan dukun. Kita bukan dukun, kita bisa tahu apa yang dia mau. Kan aku udah nikah sama kamu 26 tahun, kamu nggak ngerti-ngerti apa yang aku suka." Iya sih, ngerti, tapi kan moodnya suka berubah. Sebentar hari ini pengen besoknya pengen yang lain-lain. Tapi tahu nggak, saudara? Ternyata kita mencatat bimbang, ragu, gundah itu penting. Why? Karena ketika engkau bimbang, ragu, gundah, engkau membuat dirimu semakin lama engkau bimbang, semakin lama engkau galau, semakin lama engkau nggak ngambil keputusan. Engkau tuh lagi dipupuk sama dagingmu dan iblis. Karena iblis tahu kelemahanmu. Dia akan mulai ngajarin kamu tentang ini. Doubt, keragukan. Ngeragukan apa, saudara? Membuat engkau bertanya, bener gak sih Tuhan kasih jawaban? Bener gak sih Tuhan baik? Dan kamu mulai ragu, satu kalimat. Karena lihat, oh, terserah. Misalnya tanya ke papa, "Pak, aku mau kuliah nih. Aku dinubuatkan misalnya kuliah di tempat yang terbaik." Terus papa bilang gini, ya, anak kan bingung jawabnya apa nih, artinya apa ya? Kok cuma Dan waktu-waktu pendaftaran harus semakin dekat. Gak ada jawaban, saudara. Dan ketika itu terjadi, saudara bisa mulai kayak gini, "Wah, aku meragukan nih. Ini bener gak sih nubuatannya? Bener gak sih Tuhan ngomong? Bener gak sih? Karena tahu gak, saudara? Ragu itu salah satu strategi iblis untuk membuatmu kalah. Sederhana kan? Cuma gara-gara ragu. Tapi gak cuma tentang ragu, saudara. Boleh ikutin PPT-nya. Bisa juga ngalamin namanya diversion. Mulai bingung gini. Harusnya aku melangkah ke sini nih. Harusnya saya mohon maaf kalau saya salah. Tempat revival di Manado namanya Langoan ya, di daerah Langoan. Harusnya ke Langoan, saudara. Harusnya ke Langoan. Tapi karena ditanya gini, bawa ke tempat revival atau tempat hiburan? Wah, bingung nih. Rohani, gak rohani. Akhirnya yang terjadi diversion di sini. Mana ya? Dan tiba-tiba ada jemaat misalnya ngajak, "Pastor, ke rumahku aja." Saudara nggak pergi ke tempat revival, saudara nggak pergi ke tempat di mana Tuhan juga suruh, saudara bisa tiba-tiba dapat pengalih perhatian, tiba-tiba pergi ke tidak tujuan yang saudara pengenin malah. Diversion. Dan membuat pengalih perhatian sehingga hal yang lebih menarik dari apa yang kita selesaikan terjadi, saudara. Wow. Nggak cuma diversion, saudara. Cuma gara-gara ragu, saudara.
kita bisa mulai dipupuk sama iblis untuk mengalami defeat, kekalahan, saudara. Why? Karena ragu. Harusnya stay, tapi nggak enak. Mau jalan, tapi nggak enak. Mulai ngerasa gini, udahlah. Kayaknya semua orang mulai nilai aku nih. Semua orang matanya kayaknya sudah melakukan sesuatu sama hidupku. Kamu mulai bisa ngalamin yang namanya defeat, kalah, saudara. PPT boleh? Yes, terima kasih. Tapi juga bisa ngalamin yang namanya discouragement. Jadi nggak kuat lagi. Cuma gara-gara ragu, bimbang, galau. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati. Dan waktu kita baca tentang 4 hal tadi, saudara mereka sadar gini, kan cuma bingung, pastor. Kan cuma ragu-ragu, pastor. Kan cuma galau, pastor. Why? Itu penting loh, saudara. Karena ketika saudara ragu-ragu, tau gak saudara? Dia gak bisa ngambil keputusan yang tepat. Boro-boro keputusan yang tepat, menyatakan keputusannya dia gak bisa. Jadi hari ini saya mau bilang buat orang-orang yang lagi ngalamin galau, ragu, yang nyanyi tadi dengan kuat, ku percaya. Yuk belajar untuk nentuin keputusan. Loh, kenapa ini penting, saudara? Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Mari sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi orang yang meminta harus, ia tidak boleh. Sebab orang yang ragu-ragu ada seperti ombak laut yang ditiup angin ke sana kemari. Orang yang seperti itu tidak tetap pikirannya. Ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Karena itu tidak usah juga ia mengharap untuk mendapatkan apa-apa dari. Bayangin, saudara, hari ini kalau tiba-tiba Kesia ini anak Bekasi yang ditransfer ke Manado, saudara. Masih lajang, itu kan? Ya. Laki monggo sudah dewasa, saudara. Ya kan, terserah masih lajang. Waktu Kesia tiba-tiba mobil BMW seri yang terbaru, keren kan? Tapi waktu dia mau dapat, orang mau ngasih kuncinya, dia bilang gini, enggak, aku ragu-ragu, aku nggak mau. Awalnya mungkin akan dibujuk kasih. Kalau dia lama-lama, aduh, aku gimana balesnya ya? Ini pasti kalau ada yang ngasih, pasti dia akan pengen sesuatu dari hidupku. Ragu-ragu, orangnya sebenarnya mau ngasih secara tulus, saudara. Saya percaya ujungnya dia nggak akan ngasih, saudara. Atau tiba-tiba saudara lagi doa tentang rumah. Tuhan, aku pengen rumah, Tuhan. Tuhan, aku pengen rumah. Rumah yang paling bagus di Manado, daerah mana, Pak? Pengen banget rumah di Citra. Waktu saudara dapat rumah di Citra, tiba-tiba saudara bilang gini, kok rumahnya kecil ya? Tuhan, kayak saya minta rumah di Citraland, tapi gak sekecil ini. Loh, Tuhan bilang gini, kan doanya minta rumah di Citraland, nggak ngomong tipenya, nggak ngomong gedenya, nggak ngomong garasinya. Kok jadi salah aku? So, kadang-kadang ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan, kadang-kadang ketika kita ragu-ragu, saya mau bilang ini, perjanjian ini bilang apa? Kamu bisa nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Artinya Tuhan nggak jawab doamu. Kenapa? Karena kalau dijawab doamu, kamu akan bilang ini, kok ini? Misalnya sekali tiba Kesia ragu-ragu dapat jodoh. Waktu tiba-tiba Tuhan kasih, Kesia bilang gini, kok hitam? Kok pendek? Kan nggak bisa dibalikin lagi ya? Dikata rapture, nggak mungkin kan? So apa yang kita doakan harus firm, katakan sama-sama firm, harus fix.
yang 4 strategi iblis lakukan itu akan terjadi sama kita. Kita bisa lihat gini, kita bisa ngerasain gak kuat, kita bisa ngerasain, bisa ngalahin kekalahan. Kenapa? Cuma gara-gara ragu-ragu. Jangan pernah menganggap remeh ragu-ragu, saudara. Waktu saya tapi kalimat itu bisa berubah. Kenapa? Karena ketika menikah kan ada berantem-berantemnya ya, saudara ya. Yang gak pernah berantem dalam pernikahan katakan, "Hui, saya mau minta didoain." Karena kalau saya berantem sama istri saya kadang-kadang punya beberapa ronde. Pastor Andi di YouTube, ini kejadian nyata. Jadi aku juga manusia, istriku juga manusia. So kadang-kadang saya bilang gini sama Tuhan, "Tuhan, yes, aku dapat istri yang terbaik. Tapi Tuhan, saya mau nanya Tuhan, kalau nanti saya balik ke surga, saya mau nanya. Nanya apa ya? Tuhan, bisa nggak? Bisa nggak Tuhan? Kalau istri saya pas lagi agak selisih paham sama saya, dia lembut, marahnya lembut. Terus tiba-tiba saya mulai mikir, kan orang marah nggak ada yang lembut ya, saudara ya. Permintaan yang aneh nggak, saudara? Tiba-tiba ketemu wanita yang lagi batuk, dia bilang gini, "Hani, aku lagi marah." Kan geli ya, saudara. Terus saya mulai ngerti, ini doaku gimana ya, salah nih. So itu doa yang firm, saudara. Saya ngerti arti doa yang firm. Ketika saya ragu-ragu, bukan berarti karena menghadapi sesuatu yang memang harus alami dihadapi. Kalau memang harus alami dihadapi, mohon maaf, ketemu istri yang lagi marah karena kesalahan kita, hadapi dengan firm, saudara. Harus bawain dia makanan yang terenak, harus bujuk dia, harus lakukan yang terbaik buat dia. Bukan berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong lembutin dia. No. Kenapa? Karena kalau engkau yang salah, berarti kau harus firm bahwa engkau minta maaf juga sama yang empunya wanita ini, yaitu Bapa di surga. Dan saya mulai berkata, Tuhan makasih, Tuhan ajar. Kenapa? Karena when you firm, ketika engkau melangkah dengan pasti, Tuhan tuh ada sama kamu, saudara. Tuhan ada sama kamu. Karena apa yang Tuhan mau kerjakan, dia akan gini, ini anak pasti kerjain. Ini anak pasti sanggup mengerjakan. Ini anak pasti bisa mengerjakan. Karena engkau melangkah. Julius mau kemana? Ke gereja, firm ke gereja. Julius mau mana? Mau dipakai Tuhan, firm dipakai Tuhan. Julius mau mana? Kerja, saya firm kerja. Julius mau gimana? Mau liburan, liburan, firm liburan. Nggak gini. Julius mau kemana? Mana ya? Mana? Nggak tahu. Lah, udah nggak tahu, nanya orangnya juga nggak tahu. Ribet, saudara. Tapi bukan cuma tentukan keputusanmu, tapi tentukan kepercayaanmu. Katakan sama-sama, tentukan kepercayaanmu. Matius 21 ayat 21 sampai 22 bilang gini, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Jadi orang yang percaya dan orang yang tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kalau kamu berkata kepada gunung itu, bukan gunung Lohon, bukan gunung yang lain, gunung masalahmu yang paling gampang. Gunung apa, saudara? Masalahmu. Setiap orang pasti punya masalah. Kalau nggak punya masalah pasti di kuburan. Tetapi jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Laut itu dalam, saudara. Wow. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Firm. Pasti. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Artinya kalau saya, buat saya, saudara, firm, Tuhan tolong di hari ini atau Tuhan gak tolong di hari ini, saya tetap percaya sama Tuhan. Firm, kalau anakku belum berubah hari ini, aku firm, dia pasti berubah karena Tuhan sayang sama dia. Firm, kalau istriku tersenyum sama aku, tertawa sama aku, berarti dia merindukan aku. Firm bahwa dia sayang sama aku. It's firm, saudara. Dan aku tahu berarti aku berjalan kepada wanita yang tepat, yang menyayangi aku, saudara. Bayangin buat banyak orang yang cari kalimat ini,
dengan berkata gini, I'm firm with my will, I'm firm with my pill. Aku firm dengan cowok-cowok yang bisa kasih aku duit. Aku firm dengan wanita-wanita yang bisa bikin aku bahagia melayang-layang di udara kayak bidadari. I'm firm. Saya mau bilang, tempat gelap memang selalu enak, saudara. Tapi bukankah tempat gelap kita nggak bisa lihat apa-apa? Tempat gelap kita nggak bisa lihat apa-apa sampai pada akhirnya kau jatuh ke comberan, kau jatuh ke tempat yang sakit, dan kau berkata, ini apa ya? Sampai ada orang yang bawa sinar dan berkata kepada saudara, bro, sis, itu God, itu tempat sampah. Dan kau baru mulai, oh gitu. Why? Karena ketika kau firm, artinya kau juga bukan cuma menikmati sesuatu yang baik dari Tuhan, tapi engkau memenangkan pertempuran yang iblis lakukan di hidupmu sendiri. Dan terakhir, saudara, tentukan kekuatanmu. Gak lama-lama. Penting banget, tentukan kekuatanmu. Karena itu 2 Timotius 1 ayat 6, demikianlah firman Tuhan, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah padamu. Katakan mengobarkan. Oleh penumpangan tangan atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Wow, kalau engkau bingung, saudara, tentuin, saudara. Kalau engkau berkata, oh nggak kuat nih. Ada orang-orang yang berbaju putih hitam di sini, mereka bukan malaikat, percayalah. Mereka masih manusia, makan babi, makan rage, makan RW. Kayak saya makan RW agak dipelototin beberapa orang karena banyak pencinta binatang di sini. Mohon maaf, besok udah nggak makan lagi. Tapi that's the thrill. Itu sesuatu yang jujur, saudara. Gimana apa, saudara? Kalau engkau lagi lemah dan kau lagi goyang banget, engkau harus ketemu sama orang yang lebih stabil, lebih kuat dibanding kamu, dan minta didoain. Dan berkata, pastor atau hamba Tuhan, siapapun yang ada di ruangan ini, walaupun bukan pendeta, doain aku dong. I want to firm untuk ambil keputusan ini. I want firm, tapi aku masih bimbang. Butuh orang-orang yang punya another side untuk bikin kamu bisa lihat. Saudara, saya sering banget naik mobil. Saya pencinta kecepatan. Mobil saya memang nggak bagus-bagus banget, expander, tapi saya suka banget ngebut. Istri saya kalau saya ngebut dia tidur, berarti kan menikmati banget ya, saudara. Tapi setiap anak-anak rohani saya, setiap kali saya ngebut, mereka bilangin, pastor, kami belum mau mati muda. Saya bilang, saya juga belum mau mati, saya cuma seneng banget ngebut. Saudara, bayangin ketika saya ngebut, saya pengen banget ngebut, dan saya pengen ngebut. Kadang-kadang itu sangat berbahaya, dan saya mau bilang itu berbahaya. Tapi ada sesuatu di diri saya bilang ini, enak banget. Enak banget. Waktu istri saya bangun, dia mulai bilang ini, kamu kenapa sih ngebut? Gak ada yang perlu dikebutin. Sampai suatu ketika, saya mulai sadar, iya juga ya. Itu kan cuma masalah, saya cuma punya selera pengennya saya. Dan beberapa orang cukup khawatir karena kebiasaan ini bukan kebiasaan yang baik. Tapi buat saya bilang gini, kan hobi saya, kan maunya saya. Kadang-kadang kita bimbang dan ragu, karena ada masukan dari orang lain. Masukan itu bagus sebenarnya, tapi buat kita tuh menorehkan sesuatu di hati kita, bukan gini, ego banget sih, kan ini gue suka, aku suka, kamu ngapain sih ngomongin aku? Saya juga ngalami itu, saudara. Sampai suatu ketika saya nyetir dari sebuah kota di Jepang, saudara. Habis dari KKR, teman saya punya kebiasaan yang sama saya. Kami nyetir sama-sama. Dengan mata terbuka, dia nyetir. Tiba-tiba di depan saya lihat dengan jelas ada truk yang membawa besi WF kalau nggak salah, lagi berjalan di area depan kami. Dan mobil ini, mobil yang saya tumpangi, terus berjalan mendekati sampai tinggal 5 gini, saudara, segini doang dari kaca saya. Saya cuma bilang ini, lah, tapi matanya melotot. Lah. Saya ambil saya rempar setir, agak kebalik, saudara, tapi selamat. Dari situ saya mulai ngerti, wow, so danger. Ego, waktu orang bilang, kamu ngapain bimbang? Atau kamu ngapain galau? Kamu ngapain stres? Kamu ngerasa gini, gak apa-apa gue galau, gak apa-apa gue stres, gak apa-apa aku ngalamin itu. Tapi kalau itu membahayakan kamu, tahu nggak? Coba diturunin egonya, coba didengar. Why? Siapa tahu Tuhan lagi jagain hidup kamu.
Siapa tahu Tuhan lagi jagain hidup kamu. Sampai hari ini saya tetap gemoy dan hidup karena saya mulai menurunkan kecepatannya. Saya sekarang pakai sistem apa yang value GC, slow is fast. Sekarang anak-anak rohani saya bilang gini, kok lama ya nyetirnya sekarang? Udah kayak orang tua, kok lama ya? Terakhir saudara, tentukan pilihan. Karena kalau saudara nggak percaya, dengan ini khotbah sederhana, tapi yang sederhana kadang susah banget dijalani. Tentukan pilihanmu, mau tetap ragu atau enggak. Yang tahu saudara bukan saya. Kalau saudara sebagai gampang gambaran saudara, waktu saya galau, saya tuh gampang marah. Paling gampang marah, gampang tersinggung kalau lagi galau. Kenapa? Karena yang nggak nemu jawaban. Kalau lagi bingung, pengen banget jawaban tuh kadang-kadang dari Tuhan dengan nubuatan. Tuhan akan pakai kamu bla 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 atau dengan detil gitu. Tapi kan yang begitu nggak banyak dan langka saudara. Kadang-kadang tadi pagi saya cerita kalau saya punya minus usaha cukup kecil saudara, sekitar 2,3 miliar. Dan waktu pengen banget di masa-masa lagi minus usaha, saya pengen banget bilang sama istri saya gini, ayo dong Tuhan, saya udah firm nih, turunin uang dari langit 2,3 miliar. Saya pasti akan melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya doa berbulan-bulan gak datang-datang duit dari langit saudara. Ada yang pernah ngalamin dari di sini, ada yang ngalamin mukjizat turun duit dari langit? Yang pernah katakan amin? Kalau ada saya juga mau minta doain tolong. Karena saya nggak ngalamin saudara. Tapi saya menentukan pilihan. Kenapa? Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Yuk kita baca sama-sama ya saudara. 1, 2, 3. Percayalah dengan segenap hatimu, jangan bersandar sama pengertianmu sendiri. Saya mulai ngerti, gak akan pernah duit turun dari langit. Tuhan harus ngurapi tangan saya untuk bekerja. Setuju? Tuhan harus bikin kaki saya melangkah. Untuk apa melangkah? Kalau saya cuma tidur dan main game, sebagai bapak-bapak, mungkin cuma ada hasilnya, tapi gak cukup sudah. Paling cuma dapat 3 juta, 5 juta. Waktu saya mulai bergerak dengan tangan saya, apa yang dikerjakan tangan ini dibuat Tuhan berhasil saudara. Gak gampang, gak capek saudara. Saya dulu usaha telur, saya distributor telur bersama istri saya saudara. Saya nurunin dari truk 10 ton sendirian. Kalau sekarang ini saya sering banget yang namanya ngalamin yang kayak sakit di pinggang, efek dari itu. Dan banyak anak-anak rohani saya berkata gini, Pastor, di gereja rapi banget, gaya banget. Tapi pastor tuh kalau lagi nurunin telur cuma pakai celana pendek, kaos kutang, bau lagi. Nah kan telur ya saudara. Kalau wangi ya bukan telur kan saudara. Dan saya dengan sukacita saya bilang gini, kalau cuma khotbah diomongin doang, yes, amin. Tapi bukankah khotbah itu harus dihidupi? Tanganku harus bekerja, hidupku kelihatannya kotor secara badan. Tapi bukankah ini pekerjaan di mana Tuhan mengurapi tanganku? Jangan bersandar sama pikiran sendiri. Jangan mikir gini, Tuhan datang, Tuhan pasti tolong saya. Kalau nggak kerja, mukjizat nggak akan terjadi. Kalau nggak melangkah dengan firm, mukjizat nggak akan terjadi. Kalau engkau malas-malesan, mukjizat nggak akan terjadi. Lalu akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meneruskan. Kalau engkau punya sesuatu yang even itu firm, itu pasti banget, tapi ternyata itu membawa engkau dalam dosa, Tuhan akan lurusin loh saudara. Tuhan ada loh buat saudara, dia akan lurusin. Tiba-tiba saudara akan gini, loh ini kok jalan ke diskotik ya, loh ini kok jalan ke tempat pelacuran ya, loh ini kok jalannya nggak bener ya. Tiba-tiba ada saudara yang tiba-tiba ketemu pendeta, ketemu hambatan, loh ketemu, selamat. Atau tiba-tiba saudara ikut ibadah kayak gini, udah lama nggak pernah nangis, udah lama nggak pernah ngerasain hadirat Tuhan, kering banget. Tiba-tiba Tuhan lurusin, tiba-tiba dia nepok saudara, saya doain saudara boleh. Tiba-tiba mulai, tapi malu, tapi enak, tapi malu, tapi enak. Tiba-tiba plong, Tuhan lurusin jalan. Terakhir ya, sama-sama sepakat, janganlah takutlah dan jauhilah bencana. Saya emes loh sama ibadah sore ini. Hadirat Tuhan tuh kuat banget, even di mimbar ini. Dan saya mau bilang sama Pak Budi,
Pak Budi ya? Jerome-nya Manado, saudara. Pastor Jerome-nya Manado. Pastor Jerome ada di sini, saudara. Jerome Manado. Tadi Tuhan ngomong sama saya gini, Tuhan akan up your capacity. Tuhan akan bikin kau lebih dari percaya diri. Bukan cuma tentang memimpin KKR, no. Tapi untuk semua yang kau lakukan, Tuhan akan upgrading. The upgrading season is come buat kamu. Upgrading. Kepalamu gak akan lagi tertunduk, kepalamu akan lihat apa yang Tuhan lakukan di depan kau. Wow. Dan saya ngeliat dari tadi sepanjang ibadah, saya ngeliat api yang turun, tes. Saya lihat banyak saudara yang lagi bukan bimbang. Saya tahu mungkin ada yang, saya nggak ada masalah, pastor, tapi saya masih hidup. Tadi pastor bilang saya kalau ada nggak ada masalah berarti di kuburan. Mohon maaf saudara, artinya kalau saudara berkata benar-benar nggak ada masalah sepanjang hidup ini, yang nggak ada masalah sepanjang hidup bukannya dia adalah orang yang sudah mati, saudara, betul? Tapi orang yang hidup, masalah itu berarti naik kelas. Masalah itu berarti naik kelas. Masalah itu berarti naik kelas. Waktu kamu diajar untuk firm sama Tuhan, gak ragu-ragu, no hesitate. Tadi apa saudara? Gak ragu-ragu lagi. Jalan untuk gak ragu-ragu, gak galau. Jalan untuk firm. Kalau aku mau melayani Tuhan di tempat ini, firm. Tuhan akan pakai tempat ini sampai bangsa-bangsa. Kalau Tuhan suruh tempat ini mengirim misionaris ke bangsa-bangsa, firm. Langkahnya firm. Apapun yang terjadi, badai seperti apapun, saya mau bilang, Yesus ada di kapal tersebut. Yesus ada di kapal ini. Dari hari kemarin, hati saya nggak tahu, berkali-kali Tuhan ngomong Tabita. Dia belum pernah ngobrol sama saya. Tapi saya tahu ini anak panggilan. Dan saya tahu Tabita nggak akan cuma main drum. Tabita, you will preach. Udah waktunya Tuhan akan pakai kamu untuk satu hal yang berbeda banget. Berbeda. Bolehkah kita sama-sama makin berdiri saudara? Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah. Amin. Tutup mata saudara, tutup mata saudara, tutup mata saudara, tutup mata saudara, tutup mata saudara. Tutup mata saudara. Kenapa saya share ini? Karena saya tahu di tempat ini ada beberapa orang yang lagi bimbang, lagi galau. Kenapa? Karena kalau Tuhan buat ibadah sore hari ini, kalau engkau lagi ngalamin, pastor, itu aku loh pastor. Aku lagi nggak tahu ini hidupku mau kemana. Aku nggak tahu besok mau makan apa, pastor, kerja apa. Pastor, aku nggak tahu. Putusan apa yang aku harus ambil. Bosku begini, orang tuaku begini. Aku bingung, pastor. Saudara yang lagi ngalami kebingungan, yang lagi ngalami ragu-ragu, ini rumahnya Tuhan, saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Yang berkata, Tuhan, ini aku loh Tuhan. Ini aku yang lagi bingung Tuhan. Ini aku ragu-ragu Tuhan. Ini aku yang lagi galau Tuhan. Wow, satu. Wow. Tuhan, terima kasih. Engkau yang angkat tangan, yuk nyanyi sama saya dengan lembut yuk.